Terima kasih Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan eh, maaf yang kami hormati, mohon izin Ibu Kabid PPSMA, Ibu Suhartati, dan semua Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di SMA. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalani. Begitu, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin coba untuk menyampaikan program di Satpras terkait ini pengajuan bantuan-bantuan. Kami selalu diberikan arahan pada pimpinan bahwa untuk bantuan pemerintah antara sekolah negeri dan sekolah swasta haknya sama, ya, haknya sama, haknya sama. Tidak ada yang dianakmaskan atau dianaktirikan. Jadi haknya sama. Bapak dan Ibu sekalian, eh, ini mengingatkan bahwa kami dapat info bahwa Dapodik itu akan dilakukan cut off pada tanggal 31 Maret 2024. Nah, apa kaitannya cut off Dapodik dengan bantuan DAK? Nah, kami mengingatkan bahwa Dinas Pendidikan ini, Provinsi Jawa Timur, selalu ingin meningkatkan kualitas sarpras yang ada di masing-masing lembaga sekolah, baik itu negeri dan swasta. Peningkatan kualitas sarpras ini itu melalui dua, yaitu dana dari APBD provinsi sendiri dan melalui dana DAK atau APBN. Kalau DAK tentu prosesnya yang pertama kali yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah mengupdate data di Dapodik rehabilitasi, baik itu ruang kepala sekolah, rehab ruang TU, rehab ruang guru, rehab ruang kelas, rehab ruang lab, toilet, perpustakaan. Silakan, khusus untuk rehab harus dilengkapi dengan analisa kerusakan yang dikeluarkan oleh Cipta Karya, dalam hal ini BPA. Nah, jadi khusus untuk rehab wajib dilengkapi dengan analisa kerusakan BPR. Ini kadang-kadang jarang yang dilakukan oleh Bapak Ibu, ya. Ada yang sudah dilakukan, tapi operator sekolahnya lupa tidak mengupload. Ya, jadi tolong para kepala sekolah tidak hanya memerintah untuk update Dapodik, tapi disuruh ngeprint, ya. Bapak Ibu bisa melihat di screenshotnya apakah itu sudah diupload atau belum untuk analisa kerusakan BPR. Khusus yang memohon pembangunan baru, misalnya pembangunan gedung baru untuk ruang kelas, ruang lab, toilet dan semuanya, tidak perlu dilengkapi analisa kerusakan. Ya. Cukup dilampiri foto lahan yang masih tersedia bagi yang pengajuan gedung baru. Yang tak kalah penting adalah sertifikat. Untuk sekolah lembaga sekolah swasta, sertifikat ini wajib diupload, dan sertifikat ini sudah harus berbunyi uh, atau sertifikat ini berbunyi yayasan, ya. Jadi asetnya yayasan, bukan berbunyi masih nama ketua yayasan, ini wajib. Kalau masih nama ketua yayasan, nama pribadi atau perorangan, jelas itu di DEL. Gitu. Nah, mohon izin Bapak dan Ibu, kami akan menerangkan proses awal untuk sekolah itu dapat bantuan DAK. Yang harus dilakukan pertama kali yaitu itu tadi, sekolah harus mengupdate data di Dapodik. Jika permohonannya adalah rehab, harus dilengkapi dengan PUPR.
PUPR ini PUPR mana? Tidak harus PUPR provinsi, PUPR kabupaten, kota, eh, itu juga boleh. Hanya ada beberapa kendala yang PUPR kabupaten tidak berkenan karena SMA ini di bawah pengelolaannya Pemprov. Ada yang seperti itu. Tapi ada banyak juga yang PUPR kabupaten itu membuatkan dan itu sah. Yang kedua, bila ada pertanyaan Pak Agus, saya ini punya analisa kerusakan itu di tahun 2021 atau 2022 atau 2023. Apakah itu masih sah untuk dilakukan pengajuan sebagai lampirannya pengajuan rehab? Sah, tidak harus minta baru lagi. Ya, itu masih sah. Karena logikanya kalau 2021 sudah ada analisa kerusakan dan gedung itu belum pernah diperbaiki, tentu kondisinya adalah masih rusak dan bisa juga bertambah itu. Nah, kami di Pemprov Jatim, Dinas Pendidikan, bagi sekolah yang kesulitan untuk mendapatkan analisa kerusakan PUPR, kami ini memfasilitasi. Jadi silakan Bapak Ibu segera mendaftar nanti atau menghubungi teman-teman di Korwil. Jadi di Sarpras, staf Sarpras ini kan kami bagi Korwilnya, misalnya Banyuwangi siapa, Jember siapa, Probolinggo siapa. Nah, nanti bisa menghubungi saya kalau misalnya belum tahu, tapi insya Allah sudah tahu semua ya Korwil-Korwilnya. Silakan daftar aja. Dalam waktu dekat, insya Allah minggu depan itu kita akan memfasilitasi, mempertemukan antara tim PUPR dari provinsi, nah nanti anggotanya akan ada banyak, bisa 20 orang lebih, akan melayani sekolah Bapak Ibu yang belum memiliki analisa kerusakan. Di situ kami fasilitasi hari itu, ya, akan kami lakukan kurang lebih 2 hari. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih kalau rehabilitasi itu harus dilengkapi dengan analisa kerusakan? Korelasinya di mana? Jadi korelasinya adalah apabila Bapak Ibu ada sekolah yang atapnya ambruk, dindingnya sudah tidak bisa dipakai, itu analisa kerusakan PUPR itu akan berbunyi besaran prosentasenya. Jika Bapak Ibu prosentasenya itu 70%, maka dianggap sama seperti bangun baru. Tapi kalau kerusakannya di bawah 70%, misalnya 35%, ini kaitannya adalah dengan jumlah uang yang akan diperbantukan. Gitu. Jadi misalnya sekolah A, setelah dilakukan analisa kerusakan, maka ditemukan katakanlah nilainya adalah sebesar 37%. Nah, contoh ini begini, kalau Bapak Ibu membangun ruang kepala sekolah, luasannya berapa ruang kepala sekolah? Nah, anggaplah ruangannya 50 meter persegi. Kalau bangun baru, berapa nilainya per meter persegi? Saat ini PU Cipta Karya, kalau tidak salah untuk di Pemkot atau di area Surabaya, itu sekitar 5 juta misalnya. Ya, 5 juta kalau dikalikan luasannya dari luas kebutuhan ruang kepala sekolah. Kalau 50 kali 5 juta, ya mungkin dapatnya 250 juta. Ketika itu rehab dan berbunyi 37%, maka nilai yang diperbantukan atau nilai yang akan Bapak Ibu terima karena ini swakelola, maka 37% kali biaya bangun baru kali 250 juta. Itu kalau DAK sampai saat ini kami sesuai arahan pimpinan masih dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat atau komite sekolah di situ. Nah, bagi yang dibutuhkan analisa kerusakan. Selanjutnya, apabila sekolah ini sudah ada podik, tapi kok kami belum dapat Pak Agus? Padahal kami ini sudah
4 tahun atau 5 tahun nggak pernah dapat. Nah, ini parameternya ya untuk bisa dapat DAK bukan hanya kami yang evaluasi Bapak Ibu sekalian. Ini mohon mohon apa namanya? Mohon dipahami. Bapak Ibu setelah update data Dapodik, kami akan ngambil data Dapodik itu kami setelah itu masukkan di dalam aplikasi Krishna. Aplikasi Krishna ini dibuat oleh pemerintah pusat, dibuat oleh Bappenas, ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Siapa yang mengakses aplikasi Krishna ini? Dari mulai Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan, dari Kemendikbud dan Pemprov Jatim. Bantuan DAK ini tidak hanya dilakukan oleh OPD Dinas Pendidikan, tapi Dinas Kesehatan, Pertanian, Dinas Kelautan, semuanya itu ada bantuan DAK di situ. Nah, aplikasi Krishna inilah yang akan memfilter. Nah, contoh begini, sekolah A sudah update, Dapodik, butuh rehab 8 ruang kelas. Dari 8 ruang kelas ini sudah dilengkapi semua analisa kerusakan PUPR. Oke, setelah kami masukkan dari 1.500 sekolah SMA negeri, SMA swasta, katakanlah kami jaring untuk yang rehab kira-kira 600 sekolah. Kami masukkan di aplikasi Krishna sebagai usulan pemerintah provinsi melalui OPD Dinas Pendidikan. Di situ langkah dievaluasi oleh Badan Pembangunan Daerah, Bapeda Provinsi Jawa Timur. Di Bapeda itu akan dicek. Sekolah A ini mengajukan rehab 8 ruang kelas. Ternyata di Dapodiknya hanya dilengkapi dengan 6 analisa kerusakan. Maka yang 2 akan dicoret oleh Bapeda. Dan itu kami sudah tidak bisa ada kesempatan untuk negosiasi dan lain sebagainya. Parameter selanjutnya adalah berapakah jumlah siswa. Jadi minimal untuk dapat DAK ini 60 siswa ke atas, ya. Di bawah itu tidak akan dapat bantuan DAK. Okay. Yang ketiga adalah dalam 3 tahun terakhir siswanya sekolah A ini bertambah atau turun. Kalau stagnan ini masih masuk. Tapi kalau itu turun, ya turunnya kalau sekian persen itu kecil mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau turunnya cukup banyak, dalam 3 tahun terakhir turun, dan turun, maka ini juga akan menjadi pertimbangan. Itu. Jadi ada beberapa parameter selanjutnya gini. Sekolah A ini terakhir dibantu DAK ini tahun berapa? Misalnya 3 tahun yang lalu itu sudah dapat DAK, maka sekolah ini akan dicoret. Meskipun persyaratannya sudah lengkap semua. Oleh karena itu, kami bersama teman-teman selalu juga mengingatkan Bapak Ibu yang kirim proposal Dapodiknya dulu. Untuk DAK ini by aplikasi semua. Ya. Khusus untuk DAK by aplikasi Krisnu. Setelah di-approve oleh Bapeda dari katakanlah usulan kami di 600 sekolah, lolos di Bapeda karena ini Bapeda Provinsi Jawa Timur. Itu masih cukup banyak yang lolos. Ya, karena kami dan Bapeda Jawa Timur tentu akan memperjuangkan sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur. Nah, setelah itu akan meluncur ke Bappenas dan Kemendikbud. Oke, di sana dievaluasi lagi. Apakah masih ada menu untuk rehab ruang kelas? Apakah masih ada menu rehab ruang lab fisika, kimia, biologi? Apakah ada menu juga rehab toilet, rehab ruang guru, ruang kepala sekolah? Nah, itu ada beberapa parameter-parameter itu, ya, termasuk misalnya, oh ternyata sertifikatnya atas nama ketua yayasan, nah, itu langsung dicoret. Selanjutnya, setelah dikoreksi oleh Kemendikbud, oleh Bappenas, kami terakhir ya biasanya
setelah itu kami tes di 2 bulan berikutnya itu dengan Kementerian Keuangan dan Kemendikbud. Pagu anggaran yang diterima oleh Provinsi Jawa Timur adalah sekian. Maka mau tidak mau Kemendikbud akan mencoret sekolah-sekolah yang parameternya dengan nilai yang kurang bagus. Gitu. Oke, lolos tapi yang dapat disesuaikan dengan pagu anggaran itu yang super prioritas. Misalnya jumlah siswanya 800, tapi 4 ruang kelas ini sudah ambrol atapnya, ya, sehingga muridnya kesulitan untuk mendapatkan ruang belajar. Nah, ini pertimbangannya itu. Jadi tetap ada skala prioritas yang ditetapkan bersama Bappenas dan Kemendikbud. Di situ, Bapak Ibu. Terus bagaimana ketika sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan DAK, kami tetap berusaha untuk membantu melalui dana APBD kita. Di dana APBD kita, itu dana APBD murni tentu tidak sebesar bantuan DAK. Kami ada 2 tahapan, yaitu di awal, yaitu menggunakan dana APBD murni, dan di akhir yaitu perubahan, APBD perubahan. Ya, sehingga sesuai arahan pimpinan, sekolah-sekolah yang sangat membutuhkan itu tentu akan dievaluasi. Yang super prioritas inilah yang akan dapat bantuan melalui anggaran APBD provinsi. Di situ ada sekolah-sekolah yang butuh pagar keliling. Nah, ada sekolah yang butuh rehab ruang kelas karena 2 ruang kelasnya atapnya sudah ambrol. Nah, yang menjadi prioritas adalah yang 2 ruang kelas yang tadi. Karena kalau pagar itu hubungannya dengan keamanan, tapi kalau yang ruang kelas, ini proses belajar mengajarnya akan terganggu begitu. Kira-kira seperti itu. Penjelasan kami nanti akan bisa kita lanjutkan dengan seksi tanya jawab. Demikian sementara dari saya, karena waktunya terbatas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.